Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semata alam yang tidak berhenti-hentinya memberikan hidayahnya dan hikmahnya kepada kita sehingga kita semua dapat menyelesaikan magang kita tanpa halangan sedikit pun dan juga dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa selawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang ini, yakni agama Islam. Dan semoga kita semua diberikan syafaat pada yaumul akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Suryani sebagai dosen pembimbing magang saya yang telah mengarahkan saya mengajari selama proses magang ini berlangsung, dan juga teman-teman seperjuangan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk berceramah, yang judul ceramah saya pada kesempatan hari ini adalah Islam di Nusantara. Penyebaran Islam di Indonesia adalah proses yang sangat perlahan, bertahap, dan berlangsung secara damai. Satu teori menyebutkan bahwa Islam datangnya secara langsung dari Jazirah Arab sebelum abad ke-9 Masehi. Sementara pihak lain menyebutkan peranan kaum pedagang dan ulama sufi yang membawa Islam ke Nusantara pada kurun abad ke-13 Masehi, baik melalui Gujarat di India atau langsung dari Timur Tengah. Pada abad ke-16, Islam menggantikan agama Hindu dan Buddha sebagai agama mayoritas di Nusantara. Islam tradisional yang pertama kali berkembang di Indonesia adalah cabang dari Sunni, Ahlul Sunnah wal Jamaah, yang diajarkan oleh kaum ulama, para kiai di pesantren. Model penyebarannya Islam seperti ini terutama dikemukakan di Jawa. Beberapa aspek dari Islam tradisional ini telah memasukkan berbagai budaya dan adat istiadat setempat. Praktik Islam awalnya di Nusantara sedikit banyak dipengaruhi oleh ajaran Sufisme dan aliran spiritual Jawa yang telah ada sebelumnya. Maka dari itu beberapa tradisi seperti menghormati otoritas kiai, menghormati tokoh-tokoh Islam seperti Wali Songo, juga ikut ambil bagian dalam tradisi Islam seperti ziarah kubur, tahlilan, dan diperingati Maulud Nabi, perayaan saketan, secara taat dijalani oleh Muslim tradisional Indonesia. Akan tetapi, setelah datangnya Islam aliran Salafi, modernis yang disusun, datangnya ajaran Wahabi dari Arab, golongan Islam Puritan, skripturasi,
ini bertolak semua bentuk tradisi itu dan mencelanya sebagai perbuatan syirik atau bid'ah. Direndahkan sebagai bentuk sinkretisme yang merusak kesucian Islam. Kondisi ini telah menimbulkan ketenangan beragama, kebersamaan yang kurang mengenakan, dan persaingan spiritual antara Nahdlatul Ulama dan tradisional Muhammadiyah yang modernis dan puritan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ziarah kubur mengunjungi makam tokoh muslim terkemuka. Sementara warga Indonesia secara seksama memperhatikan kehancuran Timur Tengah dan tercabik-cabiknya konflik dan juga perang berkepanjangan, mulai dari konflik Israel-Palestina, kebangkitan dunia Arab, perang di Irak dan Suriah, disadari bahwa ada aspek keagamaan dalam konflik ini. Yaitu munculnya Islam radikal. Indonesia juga menderita akibat serangan teoritis yang dilancarkan oleh kelompok jihad seperti Jamaah Islamiyah yang menyerang Bali. Doktrin ultra konservatif Salafi dan Wahabi yang disponsori pemerintah Arab Saudi selama ini telah mendominasi diskursus global mengenai Islam. Jadi, kekhawatiran semakin diperparah dengan munculnya ISIS pada tahun 2013 yang melakukan tindakan kejahatan, perang dan keji atas nama Islam. Di dalam negeri, beberapa organisasi berhaluan Islamis seperti Hizbut Tahrir Indonesia, HTI Pembela Islam, VPI, juga Partai Keadilan Sejahtera PKS telah secara aktif bergerak dalam dunia politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, menggerogoti pengaruh institusi Islam tradisional, khususnya Nahdlatul Ulama. Elemen Islam dalam politik Indonesia kerap dicurigai dalam melemahnya Pancasila. Hadirat yang dirahmati Allah, akibatnya muncullah desakan dari golongan cendekiawan Muslim moderat yang hendak mengambil jarak yang membedakan diri karena dari apa yang disebutkan Islam Arab dalam mendefinisikan Islam di Indonesia. Menikmati perdamaian dan keselarasan selama beberapa dekade. Dipercaya hal ini berkat pemahaman Islam di Indonesia yang bersifat moderat, inklusif, dan toleran. Ditambah lagi telah muncul dukungan dari dunia internasional dan mendorong Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar agar berkontribusi dalam evaluasi dan perkembangan dunia Islam dengan menawarkan aliran Islam Nusantara sebagai alternatif terhadap Wahabisme Saudi. Maka selanjutnya, Islam Nusantara diidentifikasi, dirumuskan, dipromosikan, dan digalakkan. Seperti yang kita tahu, nenek moyang bahasa Indonesia adalah penganut agama Hindu dan Buddha.
Hal ini nampak dengan meninggalnya sejarah seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Prasasti Nopa, patung Buddha, dan lain sebagainya. Perkembangan Islam masuk ke Nusantara. Zaman dulunya Indonesia dikenal sebagai daerah yang penghasilannya rempah-rempah. Sehingga banyaknya para pedagang dan saudagar dari berbagai daerah datang ke Kepulauan Indonesia untuk berdagang. Timbullah ketertarikan pedagang asal Arab, Gujarat, dan juga Persia. Sambil berdagang, para pedagang Muslim juga berdakwah bertuan untuk mengenal ajaran Islam kepada para penduduk. Menurut para sejarawan, pada abad ke-13 Masehi, Islam sudah masuk ke Nusantara yang dibawakan oleh para pedagang Muslim seperti yang kita tahu. Namun, para ahli masih terdapat beberapa pendapat dari para sejarawan, namun setidaknya ada 3 teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat ini dilontarkan secara baik oleh para ahli bahwa ia mengatakan ia masuk ke Indonesia dari wilayah-wilayah yang terdapat di anak benua India, bertempat-tempat seperti Gujarat, dan juga ia menjelaskan bahwa Islam masuknya ke Indonesia dibawa oleh pedagang pada abad ke-13 Masehi. Akan tetapi, ini juga berdasarkan pengamatan tidak terlihatnya peranan pada nilai-nilai Arab yang ada di dalam Islam pada masa awal abad ke-12 atau abad ke-13 Masehi. Teori Persia. Dalam teori Persia ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena ada kesamaan budaya yang dimiliki oleh beberapa kelompok masyarakat, seperti Islam dengan penduduk Persia. Contohnya, memperingati 10 Muharram yang dijadikan sebagai hari peringatan wafatnya Hasan dan Husain. Teori ini meyakini bahwa Islam masuk ke wilayah Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Adapun wilayah pertamanya yang disinggahi oleh kawasan Samudra Pasai. Ketiga, teori Arabian atau Mekah. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuknya ke Indonesia dibawa langsung oleh pedagang Mekah dan berperjalanan melalui rute yang sangat panjang, yaitu pada abad ke-7 Masehi. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ada pertama kali di Nusantara dibawa oleh pedagang Arab yang saat 7 Masehi. Pedagang Arab ini terbagi menjadi 2 rute, yaitu rute utara dan rute selatan. Di rute utara, pedagang Arab berperjalanan dari darat dan laut kemudian ke Damaskus, Baghdad, hingga di Gujarat, hingga di India, lanjut ke Sri Lanka, dan sampailah ke Nusantara. Sedangkan rute selatan, para penempuh perdagangan laut dari Arab hingga ke Yaman, yang ke India, Sri Lanka, dan terakhirnya sampailah di Indonesia. Islam dipengaruhi oleh cara penyebarannya ada 6 cara, yaitu yang pertama, proses masuknya Islam adalah berdagang. Kesibukan lalu lintas berdagang pada abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi. Para pedagang Arab ini bertujuan untuk berdagang.
ketika mereka berdagang dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Diselip pun juga ajaran agama Islam. Disitulah awal-awal dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedua, pendidikan. Proses Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok, yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai dan ulama. Di pesantren itu, calon ulama mendapatkan pendidikan agama. Setelah dia mendapatkan pendidikan itu, mereka pulang ke kampung masing-masingnya bertujuan untuk berdakwah ke tempat-tempat tertentu untuk mengajari agama Islam. Yang ketiga, pernikahan. Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi. Sehingga penduduk pribumi, terutama putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri para saudagar. Sebelum mereka dinikahi, maka diislamkan terlebih dahulu. Setelah diislamkan, terjadilah pernikahan, dan setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin luas, sehingga muncul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan muslim. Yang keempat, tasawuf. Setelah terjadinya pernikahan, akses mereka lebih mudah karena sudah bergaul dengan masyarakat. Dan para pedagang mulai menyebarkan Islam dengan cara berdakwah secara umum. Walaupun berdakwah dengan keluarganya sendiri, tujuannya dakwah ini adalah untuk membantu masyarakat bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyaknya pengikut agama Islam dalam suatu wilayah, bisa dikatakan sampai 90%. Banyaknya penganut Islam di suatu wilayah yang menyebabkan berdirinya kerajaan Islam sebagai pusat urusan politik. Kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah wayang, tembang, dan diselipkan dua kalimat syahadat dan ajaran-ajaran Islam yang sangat menarik dan bernuansa Islam. Di sini kita tahu bahwa agama Islam itu menyebarkan di Nusantara dengan cara yang baik dan cara menyenangkan, yang diterima baik oleh masyarakat Islam di Indonesia. Namun, ada juga faktor-faktor lainnya yang mendukung proses penyebaran Islam, yaitu beberapa faktor. Yang pertama, syarat masuknya Islam dengan mudah, yaitu mengucap dua kalimat syahadat. Yang kedua, tidak adanya kasta dalam Islam. Dalam Islam tidak mengenal kasta. Seberapa derajatnya, seberapakah kekayaannya, berbeda dengan agama Hindu dan juga Buddha. Yang ketiga, biaya dalam proses keagamaan dengan mudah. Yang keempat, Islam hadir sesuai dengan kultural di Nusantara. Hadirin hadirat rahimakumullah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari isi pidato tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal tolong diberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.